Film berlatar di Tiongkok. Di sana kita diperlihatkan orang-orang sedang berkumpul menanti kedatangan seorang putra sultan kaya raya bernama Lin Yao. Lin Yao yang terkenal dengan sebutan Tuan Muda Lin ini memiliki asisten pribadi yang sangat familiar bagi generasi tahun 90-an. Dialah Bu Buho yang dalam film ini berperan sebagai Lin Si. Tak cuma tampan dan kaya, Tuan Muda Lin juga merupakan pendekar hebat dengan bela diri yang sudah menjadi bakat dan hobinya. Tak lama kemudian, tiba-tiba datanglah seorang pria bernama Zhang menantang kehebatan Tuan Muda Lin. Tanpa banyak basa-basi, keduanya pun bertarung menunjukkan skill bela diri di tengah sorak teriakan para penonton. Dalam pertarungan itu, Tuan Muda Lin pun menang. Lawan demi lawan dalam pertarungan bersenjata pun juga berhasil dia kalahkan. Bahkan pendekar yang paling kuat dengan postur tubuh lebih besar sekalipun berhasil ditumbangkan Tuan Muda kita satu ini. Usai pertarungan itu, terlihat piala juara berjejer di rumahnya. Sehingga ini membuktikan bahwa Tuan Muda Lin rupanya belum pernah terkalahkan. Namun, hal itu ternyata menjadikannya sedikit besar kepala. Sehingga dia pun meminta pada ayahnya agar diperbolehkan pergi ke Shanghai untuk mencari lawan yang sepadan dengannya. Karena rasa sayang yang sangat besar dan tak mau terjadi apa-apa pada anak semata wayangnya, sang ayah pun tidak mengizinkannya. Namun sekedar buat membahagiakannya, sang ayah pun menyuruh Lin Si mengajak Lin Yao pergi bersenang-senang ke tempat hiburan. Dalam perjalanan, Tuan Muda Lin dan Bu Buho alias Lin Si lalu bertemu dengan seorang pengemis. Disinilah diperlihatkan sifat dermawan Tuan Muda kita yang tampan ini memberikan sejumlah uang buat pengemis tersebut. Yang mana perbuatan baiknya itu sedang diperhatikan seorang pria yang entah siapa dia. Di tempat hiburan tersebut, Tuan Muda Lin rupanya tertarik dengan seorang gadis yang sangat cantik. Namun saat mencoba mendekatinya, tiba-tiba ada seorang pria lain berkata kurang sopan. 50两，100两。 Pria yang sepertinya orang kaya itu berkata kalau dia ingin membeli gadis tersebut dengan harga 100 tael. Namun ibu pengelola tempat hiburan menjelaskan bahwa gadis itu tidak untuk dijual seperti wanita lain. Gadis cantik tersebut hanyalah seorang seniman. Karena merasa kesal, si pria pun mulai memaksa. Tapi Tuan Muda Lin langsung membungkamnya dengan membeli gadis itu dengan harga lebih tinggi, yakni 500 tael. Lin Yao bahkan memberikan salam olahraga buat para pengawalnya akibat terlalu arogan. Tuan Muda Lin akhirnya berhasil mendapatkan gadis cantik tersebut. Namun di sana si gadis menunjukkan sikap dingin dan jutek yang membuat Lin Yao semakin penasaran. Berbagai usaha pun dilakukan Tuan Muda Lin buat mendapatkan hati gadis itu. Bahkan hujan yang mengguyurnya sekalipun tak menghalanginya menunjukkan keseriusannya. Sampai pada akhirnya gadis cantik itu pun luluh dan kemudian mengajak Tuan Muda Lin masuk ke kamarnya. Di sana si gadis yang ternyata bernama Qin Shuang itu siap memberikan pelayanan karena Tuan Muda Lin sudah membelinya. Namun Tuan Muda Lin menolak sebab Lin Yao bukanlah lelaki hidung belang seperti yang dia pikirkan. Di rumah, sang ayah marah besar mengetahui anaknya dekat dengan wanita penghibur. Meskipun faktanya Qin Shuang bukanlah wanita yang memperjualbelikan apemnya seperti wanita penghibur lainnya. Di sana Bu Buho alias Lin Si pun tak luput dari omelan dan amukan sang ayah. Sehingga dia diperintahkan sang ayah untuk memotong uang jajan Lin Yao agar berhenti ke tempat hiburan tersebut.
Tapi yang namanya cinta pada pandangan pertama, Tuan Mudalin pun tak mendengar larangan ayahnya. Dia yang rindu lantas memutuskan pergi diam-diam menemui Qin Shuang. Namun sesampainya di sana, Tuan Mudalin sangat terkejut saat menemukan pujaan hatinya hendak akan digarap pria kemarin. Lalu terjadilah adegan seperti ini. Dalam keributan itu, naasnya si pria Kabul ini tewas karena tak sengaja tertusuk gunting yang dipegang oleh Qin Shuang. Qin Shuang pun langsung panik karena merasa bersalah telah merenggut nyawa orang lain. Tapi Tuan Mudalin sebisa mungkin menenangkannya dengan bilang kalau itu bukanlah salahnya. Setelah berpikir cepat, lalu terlintaslah ide Tuan Mudalin untuk mengajak pujaan hatinya kabur dari tempat itu sebelum ada orang lain melihat mereka. Namun Qin Shuang menolak dengan alasan bahwa dia nggak bisa pergi dari sana karena sudah terikat perjanjian dengan bos pemilik tempat hiburan tersebut. Mendengar itu, Tuan Mudalin bergegas mencari bos tersebut dengan niat ingin menebus Qin Shuang. Di sana setelah dijelaskan ternyata uang tebusan jumlahnya sangatlah besar, yakni 50.000 tael. Dan uang sebanyak itu nggak mungkin dia minta pada ayahnya. 5万两。 Sembari berpikir, dilihatnyalah meja judi di sana. Lantas terbesit di benak Tuan Mudalin untuk melakukan pertaruhan judi. Lin Yao lalu menantang bos itu bertaruh dengan kesepakatan jika dia menang maka Qin Shuang harus dibebaskan. Sebaliknya jika kalah maka Tuan Mudalin akan membayar uang tebusan 2 kali lipat. Kesepakatan pun dibuat dan pertaruhan dimulai dengan jenis permainan menebak angka yang keluar dari dadu. 5个。 Bos gondrong itu pun berhasil menebak angka dadu yang keluar dari Tuan Mudalin. Namun saat giliran Tuan Mudalin menebak, tiba-tiba terdengar ada suara perubahan yang menandakan sebuah kecurangan. Tapi karena tak ada satupun orang yang berpihak padanya, akhirnya Tuan Mudalin pun menelan kekalahan dan harus membayar uang taruhan sebesar 100.000 tael. Terlebih dia juga gagal membebaskan pujaan hatinya. Tuan Mudalin pun langsung lemas sesekali menyesali perbuatannya yang tentu saja itu kembali membuatkan ayahnya masalah. Dalam perjalanan pulang, Tuan Mudalin tiba-tiba dicegat oleh pria di awal tadi yang ternyata bernama Li Baime. Di sana, Li mengatakan kalau sebenarnya dirinya telah memperhatikannya dari kemarin. Li bahkan dengan belak-belakan bilang bahwa dalam permainan tadi Tuan Muda telah dicurangi. Yang membuat Tuan Muda juga sangat kaget saat Li mengungkap kalau Qin Shuang sang pujaan hatinya adalah satu komplotan dengan bos tempat hiburan tersebut. Untuk membuktikan ucapannya, Li kemudian mengajaknya ke suatu tempat yang jadi markas mereka. Benar saja, di sana Tuan Mudalin dibuat terkejut karena melihat pujaan hatinya bersama 2 komplotannya. Yang mana salah satunya adalah pria yang dikira telah tewas tadi ternyata cuma sandiwara belaka. Menyadari itu, Tuan Mudalin pun meminta surat perjanjian pertaruhan tadi dibatalkan karena itu tidak sah. Mereka tentu saja menolak dengan alasan Tuan Mudalin dengan sadar telah menyepakatinya. Mendengar itu, Tuan Muda kita yang pemberani ini pun kembali mengajukan untuk bertaruh sekali lagi. Namun kali ini dengan cara bertarung melawan pendekar dari komplotan penipu tersebut. Tuan Mudalin bilang jika kali ini dia kalah lagi, maka rumah serta sawah-sawah milik keluarganya akan menjadi milik mereka. 敢比武吗？怎么怕了？有200亩上好的水田。 Kesepakatan pun dibuat dan pertarungan di ring pertandingan siap dimulai. Di sana Tuan Muda kita lagi-lagi dibuat kaget karena ternyata pendekar yang akan dia lawan adalah Li Baime. Disinilah baru terungkap ternyata Li merupakan bagian dari komplotan penipu itu. Dia bahkan adalah ketuanya mereka. 我先打你。 李少爷，起来啊！
Li Baimei ternyata adalah master kungfu yang hebat. Terlihat Tuan Muda Lin sangat kesulitan menghadapinya. Bahkan dia sempat dijadikan samsak, pukulan, dan tendangan dari Li. Dan ini adalah pertama kalinya Lin Yao dikalahkan serta dipermalukan di depan umum. Setelah menelan kekalahan itu, Tuan Muda kita yang babak belur kemudian diobati oleh sang ayah. Terlihat di sini kasih sayang yang begitu besar dari seorang ayah dalam merawat anaknya sendirian semenjak ibunya Tuan Muda meninggal. Di sana Lin Yao pun meminta maaf pada ayahnya. Namun saat mencoba menjelaskan apa yang terjadi, tiba-tiba komplotan penipu itu datang untuk menagih utang taruhan. Di momen itu juga satu hal yang tak disangka yang menyayat hati Tuan Muda dan ayahnya, yaitu si boboho alias Lin Si ternyata telah berkhianat selama ini dan bergabung dengan komplotan penipu tersebut. Semua yang terjadi belakangan ini ternyata juga rencana dan peran dari si Lin Si. Di sana Lin Si pun mengungkap alasannya bahwa dia sudah muak cuma dijadikan sebagai pelayan buat Tuan Muda Lin. Selama ini dia merasa iri dengan kemewahan yang diberikan Tuan Muda oleh ayahnya, sehingga niat jahatnya muncul ingin menguasai kekayaan keluarga Lin. 可是我就是不服气，能跟在你旁边点头哈腰，我能做得比你好100倍。 Mendengar itu, hati Tuan Muda pun makin hancur, sebab ini adalah kedua kalinya dirinya dikhianati. Kini sahabat karibnya sendiri tega menusuknya dari belakang. Sang ayah yang baru mengetahui masalah tersebut sangat marah besar dan kecewa. Dia pun meluapkan emosinya dengan menampar dirinya sendiri karena merasa gagal mendidik anaknya dengan baik. Sebagai ayah yang sangat sayang pada anaknya, dia pun menerima perjanjian hutang taruhan itu dan merelakan rumah serta semua aset kekayaannya dirampas oleh Li dan komplotannya. Di sana tampak penyesalan dari raut wajah Qin Shuang juga dan merasa telah sangat berdosa pada Tuan Muda Lin. Lin Yao dan ayahnya pun meninggalkan rumah di derasnya hujan. Di sini terlihat hubungan ayah dan anak itu semakin terjalin erat. Meskipun sekarang sudah tidak memiliki harta kekayaan, faktanya mereka masih bisa bahagia. Malah situasi tersebut tampaknya membuat ayah dan anak ini semakin sadar arti pentingnya sebuah kasih sayang. Sementara di lain tempat, walau telah berhasil merampas rumah serta seluruh kekayaan keluarga Lin, Li Baimei rupanya tak ingin Tuan Muda dan ayahnya hidup. Sehingga dia menugaskan Qin Shuang dan pria tadi yang kita sebut saja dengan nama Tang untuk membunuh mereka. 他和你们家熟，不能放过。 Sesaat kemudian, Lin Yao yang mengetahui tanda bahaya segera datang, lantas langsung memecut kudanya melaju kencang untuk membawa ayahnya pergi dari tempat itu. Setelah itu benar saja dua orang suruhan Li pun tiba di sana dan langsung menyerang Lin Yao. Di sana, Qin Shuang pun membuka maskernya dan menyuruh agar Lin Yao segera pergi dari sana. Tanpa diduga juga, dia bahkan tiba-tiba menusuk perutnya sendiri sebagai tanda permintaan maafnya kepada Tuan Muda Lin. Namun, Lin Yao yang melihat kondisi pujaan hatinya terluka parah menolak untuk pergi. Lalu dengan sukarela, dia pun menjadikan tubuhnya sebagai tameng dari sayatan pedangnya si Tang. Setelah kejadian itu, Tang pun kembali dan melapor pada Li bahwa Qin Shuang telah berkhianat. Dia juga memastikan kalau keduanya telah tewas jatuh ke jurang. Meskipun faktanya ternyata Lin Yao dan Qin Shuang berhasil selamat, yang mana mereka saat ini sedang berjuang hidup dari serangan serigala. Keduanya berhasil selamat setelah sang ayah berhasil menyelamatkan mereka dan membawanya ke sebuah rumah. Yang mana rumah itu adalah milik sahabat mendiang ibunya yang bernama Bibi Shen. Di sana, Lin Yao dan Qin Shuang pun diobati dan dirawat hingga pulih. Sementara itu, terlihat Lin Si sedang membuat pengumuman untuk merekrut pekerja di rumah keluarga Lin, yang saat ini dikuasai oleh Li beserta komplotannya. Awalnya tak ada satupun orang yang mau karena mereka tahu bahwa Lin Si seorang pengkhianat bagi keluarga Lin. Namun karena Lin Si menawarkan upah 3 kali lipat lebih besar, akhirnya orang-orang pun berbondong-bondong mendaftar.
Adegan kembali ke Lin Yao yang sudah pulih dan terlihat sedang ngobrol bersama Bibi Sen. Di sana, Sen pun menyarankan agar Lin Yao berlatih bela diri pada master kungfu yang ada di tempatnya. Dia bilang di sana sangat banyak master kungfu, salah satunya adalah orang yang ada di depannya. Lin Yao pun memandang jauh ke seorang pengemis yang pernah dia kasih uang pada scene sebelumnya dan menilai dialah master kungfu. Bibi Sen pun langsung menggetok kepalanya sekaligus memberitahu bahwa dialah satu-satunya master kungfu wanita di sana. Tapi Lin Yao tak percaya dan meremehkannya. Di sana seorang pria yang pernah bertarung sebelumnya dengan Lin Yao menegurnya. Dialah Zhang yang ternyata juga tinggal di desa tersebut. Dan kini dia datang menantangnya lagi berniat untuk mengalahkan dan mempermalukan Lin Yao. Karena saat ini Lin Yao adalah orang miskin yang sama seperti dirinya. Dalam pertarungan itu terlihat Zhang memang adalah seorang pendekar hebat dan mampu menumbangkan Lin Yao. Namun karena dia terlalu sombong, akhirnya Bibi Sen turun tangan ikut campur dengan menghajarnya. Disinilah Lin Yao akhirnya sadar bahwa Bibi Sen ternyata memang benar adalah seorang master kungfu. Setelah itu dia meminta penjelasan pada ayahnya yang selama bertahun-tahun telah berbohong padanya. Yang mana selama ini Lin Yao telah berbesar kepala menganggap dirinya adalah seorang pendekar yang tak terkalahkan. Padahal faktanya dia hanyalah seorang pecundang. Ternyata ayahnya telah sengaja membayar para pendekar bertarung melawannya cuma buat membahagiakan putra tercintanya tersebut. Di saat situasi hati yang begitu memalukan, Lin Yao kemudian dihampiri oleh Qin Shuang untuk sekedar menghiburnya. Di sana Qin Shuang bilang apapun yang sekarang dirasakan Lin Yao, baginya dia tetaplah pahlawan. Terlebih setelah dia mau berkorban buat wanita yang pernah menipunya. Qin Shuang pun melanjutkan obrolan dengan menceritakan kisah masa lalunya. Yang mana dulu Li Baimei adalah orang yang merawat dan mengajarinya bela diri. Namun setelah besar, ternyata Li mulai memperbudak dan memanfaatkannya untuk menipu orang lain. Sekarang mata hati Qin Shuang telah terbuka semenjak mengenal Lin Yao. Terlebih saat melihat semua perjuangan yang dilakukan Lin Yao buatnya telah mulai memikat hatinya. Mendengar ucapan yang begitu indah dari pujaan hatinya, Lin Yao pun merasa bahagia dan memutuskan kembali bangkit dari keterpurukannya serta akan kembali berlatih bela diri. Keesokan harinya di bekas rumah keluarga Lin yang kini dikuasai Li bersama komplotannya, terlihat Zhang dan sahabatnya yang bekerja di sana mulai mengeluh dengan sistem kerja yang begitu berat. Mereka menilai bekerja di zaman keluarga Lin lebih ringan dan mudah untuk mendapatkan uang. Di sana mereka juga mengungkap keprihatinan pada nasib Lin Yao setelah Li berusaha membunuhnya. Zhang bilang untungnya Lin Yao dan sang ayah masih hidup. Lin Si yang tak sengaja mendengar perbincangan itu lantas langsung bertanya pada Zhang di mana tuan mudanya sekarang berada. Dan setelah mengetahuinya, Lin Si pun mulai memikirkan cara untuk menemui Lin Yao. Sementara di lain tempat terlihat sang ayah sedang menceritakan kisah masa lalu mendiang ibunya kepada Lin Yao. Ternyata kala itu sang ibu adalah seorang master kungfu yang tak terkalahkan. Namun sayangnya saat bertarung melawan pemimpin penjajah Jepang, sang ibu diracuni dan menyebabkannya meninggal di tempat. Lalu guna membalas kematian sang ibu, Bibi Sen yang merupakan sahabat karibnya kala itu sengaja menyamar sebagai wanita penghibur. Hingga pada akhirnya dia pun berhasil menghabisi pemimpin Jepang. Semenjak saat itulah penjajah Jepang memburu mereka sehingga sang ayah bersama Bibi Sen memutuskan pergi dan merawat Lin Yao bersama-sama. Setelah mendengar cerita ayahnya, Lin Yao pun meminta maaf dan baru menyadari betapa besarnya kasih sayang seorang ayah baginya. Selanjutnya atas dukungan sang pujaan hatinya juga, Lin Yao pun menemui Bibi Sen dan memohon dilatih bela diri langsung olehnya. 哎呀，对不起你，说了那么多过分的话。 Dengan senang hati, Bibi Sen bersedia dan langsung melatihnya berbagai teknik bela diri, termasuk salah satu jurus legendaris yang tak asing bagi generasi 90-an, yakni jurus Dewa Mabuk.
Dalam menekuni latihan tersebut, tampaknya Lin Yao cukup kesulitan. Sebab jurus Dewa Mabuk itu hanya bisa terbentuk dengan harus menenggak arak terlebih dulu. Sementara Lin Yao sendiri adalah pemuda yang tak pernah minum arak. Namun meskipun demikian, Lin Yao terus mencoba demi menguasai jurus tersebut. Di lain tempat terlihat Li Baimei bersama komplotannya sedang membicarakan sebuah rahasia. Ternyata baru diketahui alasan mereka ingin menguasai rumah keluarga Lin karena di bawah itu terdapat harta karun. Di sana Li mengatakan jika harta karun telah berhasil ditemukan, maka semua pekerja akan dia habisi. Lin Si yang tak sengaja mendengar percakapan itu akhirnya mulai sadar kesalahan terbesarnya. Dia pun bergegas mencari cara keluar untuk menemui Lin Yao yang saat itu telah menjalani hidup bahagia bersama sang pujaan hati. Tak lama berselang, Lin Si akhirnya berhasil bertemu dengan Lin Yao. Dengan penuh penyesalan di sana dia pun bersimpuh minta maaf atas kesalahannya pada sahabat karibnya tersebut. Dia juga meminta bantuan Lin Yao agar mau menolong para pekerja yang saat ini mengancam nyawanya. 我从来都没有想要害死你，我是偷跑过来的。我是说真的，少爷，李白梅他勾结日本人。 Keesokan harinya, setelah menggali beberapa lubang, para pekerja berhasil menemukan ruang di bawah tanah. Namun di sana mereka tak menemukan sedikit pun emas, melainkan cuma puluhan tong berisi arak saja. Mewakili para pekerja, Zhang kemudian meminta upah atas kerja keras mereka pada Li. Tapi Li menolak permintaan itu dan berkata kalau dia tidak akan pernah memberi upah sebelum keinginannya tercapai. Mendengar sikap arogan Li seperti itu, Zhang pun memimpin para pekerja untuk melakukan pemberontakan. Meskipun pada akhirnya Zhang harus meregang nyawa di tangan Li Baimei. Kejadian memilukan tersebut membuat para pekerja lainnya jadi ketakutan sehingga terpaksa kembali menggali sesuai perintah Li. Singkat waktu, salah satu pekerja akhirnya berhasil menemukan harta karun berupa tumpukan batang emas di ruangan bawah tanah tersebut. Dan karena keinginannya sudah tercapai, Li selanjutnya mengikat semua pekerja dan berniat akan menghabisinya. Untungnya sebelum Li melancarkan kejahatannya, Tuan Muda Lin bersama Bobo alias Lin Si akhirnya datang untuk menolong mereka. Di sana Baby Shen dan Qin Suang juga terlibat dalam pertarungan melawan para pengawal Li Baimei untuk membantu Tuan Muda kita. Sementara pertarungan di luar berlangsung, Tuan Muda Lin memutuskan masuk untuk mencari Li. Tapi di sana dia sangat sedih saat menemukan mayatnya Zhang. Dengan penuh amarah, Tuan Muda akhirnya berhasil menemukan Li di ruang bawah tanah. Dan kehadirannya di sana membuat Li sangat senang. Pertarungan dengan tangan kosong pun dimulai. Di sana terlihat Tuan Muda Lin berhasil menumbangkan semua pengawal Li Baimei. Setelah itu, kini tibalah saatnya Tuan Muda kita menghadapi rival terkuatnya, yakni Master Kungfu Li Baimei. Dalam pertarungan tersebut, Tuan Muda kita sangat kesulitan menghadapi Li yang notabene adalah seorang Master Kungfu. Bahkan saking kuatnya Li membuat Tuan Muda jadi samsak dari pukulan dan tendangannya hingga membuatnya babak belur tak berdaya. Namun dalam keterpurukan itu, Tuan Muda Lin mulai terngiang diingatannya semua perkataan gurunya. Bahwa untuk mengalahkan lawan terkuatnya, maka dia harus memakai jurus Dewa Mabuk. Lin Yao pun mulai bangkit perlahan dan mengeluarkan jurus legendaris peninggalan leluhurnya untuk melawan Li Baimei.
Li akhirnya tumbang setelah mendapat jurus Dewa Mabuk dari Tuan Muda Lin. Dia yang mulai menyadari kekalahannya kemudian melemparkan api ke bahan peledak untuk menghancurkan si isi ruangan tersebut. Untungnya dengan cepat Xiu Boboho alias Lin Si mulai menunjukkan skillnya yang konyol. Dia mengorbankan tubuhnya untuk meredam api yang sudah mendekati bahan peledak. Di bagian akhir cerita, setelah semua kekacauan tersebut, Tuan Muda Lin dan ayahnya akhirnya berhasil mendapatkan kembali rumah beserta semua harta kekayaan peninggalan leluhurnya. Di sana sang ayah juga mengizinkan anak semata wayangnya itu pergi ke Shanghai bersama Qin Shuang karena menilai kalau Tuan Muda Lin sudah memiliki bekal bela diri yang kuat untuk melindungi dirinya. Lihat semua orang pun berbondong-bondong mengucapkan selamat jalan sembari mengiringi kepergian pahlawan mereka. Akhir kata, tuan muda kita yang tampan ini pun tiba di Shanghai dan siap untuk menjajal kehebatan para pendekar di kota tersebut.